Saat ini, banyak persoalan atau fenomena yang melanda para remaja atau muda-mudi hingga menjadi topik pembahasan di berbagai media mulai bermunculan di mana-mana. Salah satunya ialah fenomena para remaja atau muda-mudi di negara Jepang yang gemar melakukan tindakan ekstrim, yakni mengisolasi diri atau mengurung diri di dalam kamar selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, yang disebut dengan istilah hikikomori. Hikikomori merupakan sebuah fenomena sosial bagi sebagian kalangan remaja atau muda-mudi di Jepang, di mana seseorang menarik diri dari lingkungan sosial karena beberapa alasan tertentu. Istilah hikikomori diciptakan oleh Profesor Tamaki Saito yang merupakan seorang psikolog asal Jepang. Profesor Tamaki menjelaskan bahwa seorang hikikomori menutup dirinya selama 6 bulan atau lebih dan tidak mengikuti kegiatan sosial apapun di lingkungan sekitarnya. Adapun alasan seseorang memilih menjadi pelaku hikikomori disebabkan beberapa kejadian yang pernah menimpa dirinya. Kejadian tersebut kebanyakan berasal dari lingkungan sekitarnya, seperti sekolah, rumah, serta di lingkungan sosial lainnya. Selain itu, faktor individu juga sangat berpengaruh untuk mendorong seseorang menjadi pelaku hikikomori. Saat ini, fenomena hikikomori sudah masuk dalam kategori penyakit sosial yang menjadi virus bagi populasi anak muda di Jepang, sehingga sangat penting untuk diwaspadai. Fenomena menarik diri dari kehidupan sosial yang terjadi di Jepang belakangan ini berawal sejak tahun 1990-an. Hal itu terjadi di mana pada periode tersebut banyak masyarakat di wilayah Jepang bagian tengah mengalami kesulitan ekonomi, sehingga menyebabkan banyak para remaja gagal melanjutkan pendidikan dan gagal menggapai impian dan cita-cita mereka. Oleh karena itu, agar tidak menanggung rasa malu, mereka pun lebih memilih untuk menghilang dari kehidupan sosial atau mengisolasi diri sendiri di dalam kamar yang oleh Profesor Tamaki Saito disebut dengan istilah hikikomori. Beberapa hasil riset para peneliti menunjukkan bahwa para remaja atau muda-mudi di Jepang menjadikan hikikomori sebagai media untuk menetralisir perasaan malu akibat trauma. Contohnya, seperti mereka yang gagal dalam ujian sekolah, mereka yang gagal masuk di sebuah universitas terbaik, atau yang gagal mendapatkan pekerjaan atau jabatan favorit di perusahaan besar. Perilaku para hikikomori sangat mirip dengan penderita agorafobia, di mana dilansir dari Mayo Clinic, agorafobia ialah sebuah tipe gangguan kecemasan yang merasa takut dan sering menghindari tempat atau situasi yang dapat membuat seseorang panik dan merasa terjebak, tidak berdaya, atau memalukan. Perilaku hikikomori biasanya memiliki karakter yang unik. Selain cerdas, mereka juga jarang memiliki hubungan dan rasa kekeluargaan dengan orang lain, kecuali dengan keluarganya sendiri. Hal itulah yang membuat mereka lebih mudah dan lebih nyaman bila hidup menyendiri atau mengurung diri di kamar. Kasus hikikomori paling banyak terjadi pada kaum lelaki muda dari kalangan ekonomi menengah ke atas yang rata-rata berstatus sebagai sarjana. Dan yang menjadi pemicunya adalah beratnya tekanan dari orang tua atau keluarga yang mewajibkan mereka untuk menempuh pendidikan di universitas terbaik dan memiliki pekerjaan atau jabatan terbaik di perusahaan-perusahaan besar dengan tujuan untuk menjaga status sosial dan nama baik keluarga mereka. Sehingga bila seseorang tidak mencapai target yang diwajibkan atau tidak tahan dengan tekanan tersebut, maka mereka lebih memilih untuk tidak melakukan apa-apa atau menjadi hikikomori.
Bila merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh NHK World Japan pada tahun 2005, penduduk hikikomori di Jepang berkisar lebih dari 1,6 juta jiwa. Namun bila digabung dengan penduduk yang semi hikikomori atau orang yang jarang keluar rumah, maka semuanya berjumlah lebih dari 3 juta jiwa. Sedangkan menurut survei Kementerian Kesehatan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang, disebutkan bahwa sekitar 1,2% penduduk Jepang pernah mengalami hikikomori, di mana 2,4% diantaranya berusia 20 tahun ke atas pernah sekali mengalami hikikomori. Bila dibandingkan dengan perempuan, kaum laki-laki yang melakukan hikikomori jumlahnya jauh lebih besar, yakni sekitar 4 kali lipat. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan, karena banyak dari para pelaku hikikomori merupakan orang-orang cerdas dan memiliki tingkat kompetensi yang sangat baik.